Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang permasalahan fikih puasa kontemporer begitu ya. Entah itu nanti berbicara tentang hukum vaksin, swab, endoskopi dan lain sebagainya. Itu awal yang menjadi patokan adalah tentang bagaimana sejauh mana gitu ya para ulama itu berbicara menentukan tentang letak jauh sebagai awal daripada pembatal puasa, tempat dari pembatal puasa. Madzhab Hanafi mengatakan jauh itu adalah faktor pembatal puasa. Letaknya adalah rongga perut saja, sedangkan rongga kepala dianggap penyambung ke rongga perut. Maka Hanafi mensyaratkan benda yang masuk harus menetap. Jika keluar lagi, maka tidak membatalkan puasa, gitu ya. Maliki mengatakan jauh itu hanya terbatas pada tenggorokan, lambung, dan usus. Sedangkan benda nanti kalau masuk melalui dubur itu nggak masuk sebagai pembatal puasa. Syafi'i dan Hanbali ya mirip-mirip lah ya. Dalam hal ini, semua rongga terbuka dalam tubuh jika kemasukan benda itu membatalkan puasa. Seperti lubang telinga dan lain sebagainya yang menyambungkan kita sampai ke lambung gitu ya. Dan fungsinya itu sebagai makanan atau minuman. Nah, gitu ya. Sekarang bagaimana kalau kita tarik kepada permasalahan kontemporer terkait masalah seperti endoskopi? Dalam hal ini, para ulama mengatakan, ada yang mengatakan batal, seperti Syekh Wahab Az-Zuhaili, dan ada yang mengatakan tidak batal, seperti halnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Utsaimin. Yang mengatakan batal adalah berpendapat kepada bahwasanya setiap benda yang masuk ke perut itu membatalkan. Sementara yang tidak mengatakan batal adalah berpendapat karena ini bukan minuman dan makanan dan dia ditarik lagi keluar gitu kan. Jadi kan untuk mengetahui penyakit yang ada di dalam tubuh gitu ya. Kemudian tarik kembali selangnya itu atau kamera itu ya, gitu ya. Lalu spray asma bagaimana? Ada yang berpendapat batal seperti halnya Syekh Wahab Az-Zuhaili, Muhtaras Sulami ya dengan alasan bahwasanya tidak hanya murni gas tapi ada kandungan air dan zat kimia sehingga masuk ke dalam perut, ke dalam lambung dan itu membatalkan puasa. Ada yang mengatakan tidak batal yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Lajnah Daimah Saudiyah yang mengatakan bahwasanya ini dikiaskan pada kumur-kumur, cuman makruh saja, tidak membatalkan puasa gitu ya. Dan tidak dianggap sebagai makanan dan minuman sehingga puasa. Infus, bagaimana dengan infus? Infus kalau kata Syekh Wahab Az-Zuhaili batal menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Begitu juga dengan cuci darah, batal menurut Az-Zuhaili dan tidak batal menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Begitu juga dengan transfusi darah. Pendonor dalam hal ini ada yang mengatakan batal dan tidak batal, resipien juga halnya demikian, dan dominan Syekh Wahab Az-Zuhaili mengatakan resipien terkait transfusi darah itu batal. Vaksin di siang hari. Majelis Ulama Indonesia sudah membuat fatwa dengan mengutip pendapat dari Al-Khatib Asy-Syarbini, Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Humam Al-Hanafi, dan lain sebagainya yang mengatakan kalau itu tidak sampai ke perut dan bukan berupa makanan dan ditarik kembali maka itu tidak membatalkan puasa. Vaksin tidak masuk ke perut, tapi melalui otot, kan begitu ya, disuntikan melalui otot, maka tidak membatalkan. Sama halnya dengan swab antigen dan swab PCR yang tidak membatalkan puasa menurut fatwa ulama Indonesia dengan berpendapat kepada penjelasan Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam An-Nawawi, dan lain sebagainya karena bukan masuk dalam kategori makan dan minum serta ditarik kembali dan tidak masuk ke dalam lambung. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.